takdir terbaik bagi Indonesia adalah Mas Anies menang. Masih tetap berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin. Dan alhamdulillah kita hari ini kehadiran dua tamu jauh dari Bogor atau Jakarta? Saya dari Bogor. Sama Mas Haidar, yaitu Teh Mumu. Beliau dulu pernah di sini ya, Teh Mumul ya? Iya. Teh Mumul Midatul Milah ini dulu ke sini dan sampai sekarang masih sebagai, kalau dulu presidium Mak Anies, kalau sekarang Ketua Mak Anies. Ketua Mak Anies, ketua eksekutifnya Mak Anies. Nanti kita ngobrol soal apa saja yang sudah dikerjakan setelah dulu awal ke sini bikin kegiatan di sini. Dan yang kedua adalah Mas Haidar. Mas Haidar ya. Nama lengkapnya siapa Mas Haidar ya? Maulana Haidar Damanhuri. Oh, Maulana Haidar Damanhuri. Ya, beliau ini adalah dari Smile ABW. Smile ABW itu singkatan dari? Suara Milenial Anies Rashid Baswedan. Wah, dari Suara Milenial Anies Rashid Baswedan. Ini para relawan yang dalam Pilpres 2024 akan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai capres yang diharapkan bisa memenangkan Pilpres nanti, gitu Teh Mumul ya. Iya. Oke, gini, ini cerita-cerita tentang ya kondisi terkini kan. Kalau kita lihat survei indikator politik kah, poll tracking kah, dan macam-macam gitu, hampir semua lembaga survei masih memposisikan Prabowo Gibran capres nomor urut 2 itu sebagai yang top, yang pertama, yang paling unggul lah katakan begitu. Yang lain masih berkejaran, yang Mas Anies dan Pak Ganjar masih berkejaran. Nah, ini kalau dari sudut pandang para relawan seperti Mama Anies atau Smile ABW, melihat survei kayak gitu tuh gimana, Mbak Teh Mumul? Ya, yang paling utama adalah itu menjadi motivasi kita. Jadi motivasi kita untuk terus bergerak sampai detik-detik terakhir. Karena tidak ada sesuatu yang pasti untuk hal itu. Terbukti dulu survei Mas Anies selalu berada di peringkat ketiga. Sekarang waktu dulu ya? waktu awal-awal pembentukan ini kita kan masih tiga. Iya. Nah, semakin ketika Mas Anies daftar di KPU, semakin kesini kan dia bisa menyusul di kedua, gitu kan surveinya. Dan kami percaya bahwa di detik-detik terakhir real count-nya Mas Anies bisa menjadi yang pertama, amin ya. Tapi harapan yang terlihat di situ adalah bahwa dari ketiga paslon tadi itu tidak ada yang mencapai di atas 50%. Artinya kemudian perolehan suaranya tidak terlalu besar ininya. Masih terkejar. Dan insya Allah kita optimis bahwa Mas Anies bisa mengejar itu. Gitu ya. Iya, harus semangat begitu harus ya, semangat, Mas Haidar. Jadi kalau misalnya makin memotivasi tadi itu, setelah dulu Mak Anies deklarasi wilayah Yogyakarta gitu, apa yang dilakukan oleh relawan Mak Anies ini di lapangan? Ya, yang jelas konsep kita adalah one man one vote. Satu orang, satu suara. Maka kemudian yang kita lakukan adalah memastikan semua emak-emak beserta keluarganya, beserta tetangga dan lain sebagainya memilih Mas Anies. Nah, itu. Gitu. Maka beberapa program yang kita lakukan adalah terus-menerus mengupayakan ada yang namanya relawan penggerak. Jadi relawan penggerak itu sampai ke tingkat TPS. Ya. Sampai ke tingkat TPS ya. Apa yang bisa dilakukan oleh banyak penggerak ini? Relawan penggerak ini artinya begini. Artinya kemudian kita menggambarkan bahwa pemilih Anies itu
cukup signifikan di TPS-TPS. Jadi sampai ke tingkat bawah, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pemilu nanti itu kita punya relawan-relawan yang sampai ke tingkat TPS. Jadi sampai ke tingkat bawah kita punya jejaring relawan tadi. Maksudnya kan kalau saksi kan ada ya, saksi ada sendiri, terus kemudian pemantau mungkin ada. Kalau relawan penggerak ini tadi apa yang bisa mereka program untuk itu? Relawan penggerak itu sebenarnya banyak ya. Pertama adalah memperkenalkan Mas Anies sampai ke tingkat masyarakat lapisan bawah gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh teman-teman di relawan penggerak itu. Bagaimana mungkin saya misalnya tidak mungkin sampai ke pelosok di Yogyakarta saja misalnya, sampai ke desa-desa nggak mungkin gitu kan, dengan keterbatasan waktu. Yang bisa melakukan memperkenalkan Mas Anies itu siapa, paling tidak sampai menyampaikan misi visi Mas Anies itu adalah relawan-relawan penggerak dengan program canvassing-nya. Nah, ini yang kemudian terus kita berlakukan terus sehingga teman-teman di bawah itu mengenal, termasuk apa sih yang akan dilakukan atau apa yang didapatkan oleh bangsa ini ketika Mas Anies nanti yang akan menjadi presiden. Oh, gitu. Oke, sekarang ke Mas Haidar. Mas Haidar, bisa cerita ini Smile ABW ini kenapa didirikan dan apa saja aktivitasnya? Cerita tentang Smile ABW itu, Mas Haidar. Ya, tentunya Smile ini didirikan untuk sebagai wadah bagi milenial, yaitu umur sekitar 17 sampai 30 tahun. 17 sampai 30 tahun itu ya. Untuk ketentuannya. Dan wah, saya masuk itu kayaknya. Just kidding. Nah, terus? Dan jadi dari situ kita melihat bagaimana cara untuk menampung para milenial ini, yaitu dengan menghimpun untuk jadi relawan di Smile ABW. Kalau ngomong-ngomong, kalau di kalangan millennials yang 17 sampai 30 tahun itu, persepsi yang mereka pahami tentang atau Pak Anies, profil Pak Anies Baswedan itu dipersepsi sebagai sosok yang semacam apa? Kenapa orang perlu ke Mas Anies ketidak yang lain gitu? Persepsi yang di mana? Ya, misalnya, kira-kira alasan, saya perlu bergabung dengan Smile ABW nih, atau Smile ABW mengarahkan pilihan ke arah Anies Baswedan nih. Kira-kira alasannya apa? Apa yang ada di dalam kepala mereka? Kalau apa yang ada di kepala mereka pastinya itu apa yang mereka input itu kan. Nah, untuk kalangan milenial ini mereka ya bisa dibilang dapat informasi dari sosial media. Oh, dari sosial media ya. Kalau dulu mungkin ya zaman-zamannya masih koran gitu kan. Nah, itu udah berpindah ya ke zaman digital sekarang. Koran pun sudah berpindah. Nah, jadi inputnya ke mereka itu apa yang ada di sosial media. Oh, melalui sosial media ya. Kalau dulu kan biasanya Mas Anies itu dikesankan sebagai orang yang sangat cerdas, hanya bisa bicara dengan serius dengan kalangan yang terpelajar begitu saja ya. Kalau menanggapi soal Mas Anies mulai juga happening di TikTok itu bagaimana sambutan dari kalangan milenial atau Gen Z gitu? Kalau untuk itu, jadi ya untuk kalangan generasi milenial pasti ada segmen-segmennya gitu. Ada yang tertarik di sport atau dunia akademisi, atau bahkan tertarik di ya hal-hal yang komedi gitu kan. Nah, jadi ada komedi juga. Perlu ada bagaimana untuk menginformasikan kepada ya bidang-bidang inilah apa yang mereka tertarik gitu. Ada yang apa yang mereka tertarik gitu ya. Oke. Teh Mumul, kalau ngomong-ngomong di lapangan kan Teh Mumul sering nih keliling canvassing tadi tuh ya. Canvassing itu pokoknya keliling apa itu? Canvassing itu program memperkenalkan Mas Anies beserta apa sih yang menjadi
misi visi Mas Anies. Tapi selain itu sih sebenarnya kemudian kita juga menemukan belanja masalah ya. Oh, belanja masalah. Ketika kita berada di daerah-daerah dan itu kita coba komunikasikan dengan teman-teman yang salah satunya adalah Dewan Pakar tadi, sehingga itu bisa dijadikan masukan. Untuk nanti ketika Mas Anies jadi presiden, paling tidak itu adalah program-program yang akan Mas Anies laksanakan. Oke, jadi selain juga Mas Anies kan suka belanja masalah lewat Desak Anies di berbagai macam tempat itu, tim relawan pun juga melakukan hal yang kurang lebih sama ya ke mana-mana. Karena kita juga ada lewat seperti kemarin misalnya ada pembahasan dengan Dewan Pakar Pendidikan. Nah, itu beberapa belanja masalah kita berikan masukan sehingga kemudian ini menjadi sebuah bahan masukan buat teman-teman yang berada di Dewan Pakar. Di Dewan Pakar, di Tim Nasional Pemenangan juga ya. Kalau ke lapangan gitu, kendala utamanya apa yang dihadapi di lapangan itu ketika mensosialisasikan ide-ide, gagasan atau sosok Anies apa biasanya? Hal yang paling umum dan sampai sekarang mungkin belum teratasi dengan sempurna adalah persoalan APK. Persoalan APK. Ya karena itu tadi sampai ke tingkat bawah. Kalau berbeda dengan milenial, mungkin milenial bisa melihat Mas Anies itu dari sosok medsos ya. Dari medsos. Tapi buat emak-emak, bahkan emak-emak yang di atas 60 atau mungkin emak-emak yang nggak pernah megang HP dan lain sebagainya, untuk memperkenalkan mukanya saja, itu banyak emak-emak yang nggak paham siapa itu Mas Anies. Seperti kejadian kemarin ketika saya ke Kangean. Kangean itu salah satu pulau yang ada di Madura. Di Madura, Pulau Kangean di Madura. Dan ternyata ada beberapa yang ketika ditanya kenal sama Pak Anies tidak, mereka jawab enggak gitu. Dan mereka ya mungkin karena mereka juga nggak ngelihat TV, nggak main HP juga dan lain sebagainya. Nah itu kemudian cara-cara konvensional tetap diperlukan untuk mengenalkan Mas Anies. Dan salah satu teknik konvensional ya tetap kita harus turun ke lapangan, bahasa ininya dengan teman-teman relawan penggerak itu door to door, mau tidak mau. Dengan canvassing, karena kita punya program canvassing itu salah satunya adalah dengan pemasangan stiker ke rumah-rumah atau baliho kecil-kecil yang untuk dipasang sekedar untuk mengenalkan bahwa nanti ini loh Mas Anies itu ini orangnya. Nah itu kita upayakan gambarnya itu ya nggak jauh beda dengan surat suara. Dengan surat suara. Ya. Sehingga buat emak-emak atau buat ini pokoknya penandanya misalnya nomor 1, penandanya misalnya paslonnya pakai kacamata dua-duanya yang ganteng dan lain sebagainya. Paling mudah begitu Itu bahasa-bahasa emak-emak, mungkin bahasa-bahasa orang kebanyakan. Tetap harus turun. Dan jangan kalau dikenalkan nanti tolong pilih Amin ya, kok nggak ada Amin di kertas suara itu juga. Jadi awalnya kan kita Amin kan, kemudian kita lihat di kertas suara kan Anies Baswedan dan Muhaimin ya. Jadi jargonnya kita rubah sesuai dengan waktu itu juga, kalau tidak salah sih Mas Anies ya pernah mencontohkan. Jadi yang kita rubah adalah pertanyaannya, siapa presiden kita? Anies Baswedan. Siapa wakil presiden kita? Muhaimin. Nah, jadi karena di kertasnya itu tidak ada Amin, tidak ada kata Amin gitu. Atau yang kemudian kita perkenalkan adalah nomor urut. Nomor urut 1 misalnya. Jadi emak-emak tuh yang apalagi yang sudah ya umurnya sudah ini ya, dia ingatnya nomor 1. Kalau milih di kertas suara itu, milih misalnya nyoblosnya di nomornya juga dianggap sah kan ya? Dianggap sah. Artinya masih sah gitu. Oh gitu ya. Salah satu kendalanya adalah APK itu tadi. Iya, APK gitu. Tapi pernah nggak clash dengan relawan dari capres yang lain gitu di lapangan? Oh, kamu jangan nempel-nempel stiker di wilayah kekuasaan saya gitu. Apalagi kan misalnya Teh Mumul dari Bogor ke Kangean gitu. Kompron berhadapan itu sih enggak ya selama ini. Tidak mungkin juga kita sudah mulai
tidak secara terang-terangan juga mungkin. Artinya masyarakat sudah mulai memaknai itu adalah sebuah demokrasi. Jadi boleh pasang dimanapun sehingga tidak ada gotok-gotokan dan lain sebagainya. Dan itu yang selalu kita kampanyekan. Ya selain memang mengkampanyekan 01, kita selalu mengkampanyekan dalam kampanye tidak menjelekan paslon lain, ya, tapi terus-menerus menyampaikan kelebihan, terus-menerus menyampaikan misi-visi. Karena itu yang paling penting. Kan itu yang dikomplain, saya nggak tahu di kalangan muda juga terjadi atau tidak. Yang dikomplain oleh paslon lain atau relawan paslon lain itu biasanya dianggap relawan Anies ini ekstrim, militan, bahkan apa itu namanya untuk karena militansi yang berlebih itu tidak segan-segan menjelekkan pasangan yang lain atau menggunakan jargon-jargon yang nyerempet-nyerempet sara gitu misalnya. Nah, kan itu biasanya yang dikomplain. Bener nggak itu kira-kira? Sampai saat ini sih di Manis sendiri sih tidak pernah melakukan itu. Jadi di setiap kesempatan di rapat-rapat dengan para ketua DPW, DPD itu selalu saya tekankan tidak menjelekan paslon lain, maka ubah nilai kampanye kita dengan menyampaikan apa yang akan mereka peroleh jika Mas Anies yang menjadi presiden. Itu janji-janji kampanye itu yang kemudian kita terus-menerus sosialisasi. Oke. Kalau bagi kalangan milenial, Mas Haidar, sebenarnya dari sosok Anies Rashid Baswedan, Anies Muhaimin Iskandar, itu yang paling disuka itu bagian apanya atau karakter apanya, sosok seperti apanya? Yang disuka itu bagian apanya dari mereka? Dari pasangan nomor 1 ini? Mungkin ada beberapa ya, seperti Anies itu kalau dilihat Pak Anies itu ya sering murah senyum lah. Murah senyum ya. Murah senyum. Dan kemudian untuk ya bagi milenial yang pelajar semacam itu harusnya melihat ketertarikan melalui sisi akademisinya, yaitu sisi akademisinya. Ya, cara kritisnya Pak Anies atau segala macam. Ya, Pak Anies ketika berbincang dengan nelayan, dengan petani gitu ya di desa Anies itu, atau dengan kalangan Kadin, Kamar Dagang dan Industri, itu jawabannya kan ngerti. Mereka misalnya Mas Anies itu bukan lulusan pertanian, bukan perikanan, bukan perdagangan gitu. Tapi bisa ngasih solusi itu yang mungkin bagi sebagian kalangan unthinkable, nggak terpikirkan sebelumnya bahwa solusi semacam itu bisa keluar dari gagasan Mas Anies. Saya rasa gitu. Sih itu bukan persoalan pengetahuan, itu bukan persoalan menguasai materi, tapi itu persoalan hati. Oh gitu ya. Persoalan rasa, persoalan bagaimana Mas Anies ini sosok yang peduli terhadap masyarakatnya. Dan ketika itu ini dibuktikan ketika beliau menjadi gubernur. Hati yang dia mainkan. Banyak kemudian kasus-kasus misalnya pemberian sertifikat tanah yang diberikan kepada rakyatnya, kan? Yeah. Kemudian banyaklah hal-hal ya yang mempermudah mereka. Bahkan acara kemarin di Desak Anies yang dengan tema perempuan, agraria dan lingkungan. Itu ada kasus yang Kampung Bayam. Oh, yang Kampung Bayam yang itu, di sekitar JIS itu. Di sekitar JIS yang sampai saat ini belum mendapatkan rumahnya. Kemudian mereka mengadu ya sama Mas Anies di Desak Anies itu sampai mereka menangis dan Mas Anies waktu itu bisa dilihat ya di tayangan-tayangan. Waktu itu Mas Anies menangis dan dia cuma bilang, sabar, tunggu saya 1 bulan lagi sampai saya punya wewenang, kira-kira begitu ya, punya otoritas dan itu akan saya kembalikan seperti seharusnya. Ini buat saya bukan persoalan pengetahuan, bukan persoalan, di samping memang Mas Anies pintar ya, cerdas lah, artinya dia punya kemampuan itu, tapi yang jelas ketika orang punya hati, ketika orang memikirkan persoalan warganya, maka itu akan dengan mudah mendapatkan solusi-solusinya. Jadi Mas Anies itu sosok yang memang peduli sama masyarakatnya, itu sih yang sama masyarakatnya lihat. Ada kepedulian, ada hati itu ya, tadi ada cinta di situ. Tapi juga bisa
misalnya buat pasangan yang lain bisa kalau Mas Anies punya hati, kalau Mas Anies punya kepedulian, kok tega-teganya dia nyerang Pak Prabowo waktu debat presiden itu sampai Pak Prabowo sangat terdesak dan membuat banyak orang nangis gitu. Iya. Gimana? Gimana itu? Saya sih ya, kalau saya ngelihat itu sebenarnya kayaknya nggak punya hati Mas Anies ini, menyakiti Pak Prabowo itu. Persoalannya kita compare aja. Apa yang tersakit itu apakah sebanding hati seorang Prabowo dengan jutaan hati umat yang lain. Gitu karena apa? Karena yang dibicarakan pada saat itu adalah persoalan kepentingan umat. Soal publik ya. Soal publik itu ya. Aja, saya pikir itu. Habis itu kan banyak yang katanya menangisi Prabowo karena kasihan gitu. Ya, gimana milenial? Medsosnya. Ayo, sempat perhatikan nggak sih? Katanya banyak, saya nggak terlalu banyak memperhatikan TikTok sih. Katanya banyak yang nangis di TikTok itu melihat Pak Prabowo dikritik habis oleh Pak Anies berkaitan dengan tanahnya, dengan macam-macamnya itu. Ya untuk itu kan kondisinya lagi debat ya. Nah kalau lagi debat harusnya orang yang biasa nonton debat mewajarkan hal itu ya. Dan itu nggak sebanding dari apa yang dihadirkan di acara debat calon presiden di Amerika. Nah dari situ kenapa mereka menangis? Mungkin ya belum siap gitu mentalnya. Belum siap mentalnya. Beda antara debat dan musyawarah atau antara ada adu argumen dengan apa itu namanya rembukan, apa istilahnya? Bukan ini bukan rembukan untuk saling mengasihani. Gitu ya. Dan juga ini kan istilahnya pertandingan untuk menjadi ya presiden gitu kan. Bisa dibilang pertandingan atau peperangan, dan dalam peperangan itu masa harus ada rasa belas kasih atau apa gitu kan, namanya juga kita berusaha mencari yang terbaik gitu. Betul. Kalau dalam debat aja bisa kalah, gimana mau jadi pemimpin gitu. Memang diuji betul argumentasinya, data-datanya disuruh minta datanya nggak dikeluarkan. Dan itu kan yang diserang juga bukan persoalan pribadi, tapi memang persoalan kebijakan. Soal kebijakan ya, bukan pribadi. Meskipun Pak Presiden mengatakan kok personal. Ya gitu. Itu nanti ditanya kan lagi sama Pak Jokowi Presiden sendiri. Padahal. Dan itu forumnya di forum di debat, bukan di forum. Dan dulu lain. Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama gimana? Iya itu masyarakat bisa menilai lah. Gitu ya? Rekam jejak itu kan gak hilang. Oke. Kalau untuk yang nangis-nangis itu, itu seperti disetting karena ada di Twitter akun yang ya semacam membocorkan lah. Jadi mereka ya ada satu grup atau apa gitu kan. Jadi dapat instruksi untuk membuat konten seperti itu. Oh iya. Dari Herzaki orang Demokrat itu ya, yang kemudian apa itu namanya, pesannya ke grup. Meskipun dia bantah, Herzaki bantah, itu bukan dari saya, enggak dari saya gitu. Tapi memang semacam tampak ada orkestrasi gitu ya, ada desain agar suruh nangis gitu. Ya begitulah untuk exit strategi untuk mengatasi performa di debat yang kurang optimum. Ya tentu kan harus ada yang kasihan para juru bicaranya sebenarnya. Nah, ke depan ini Mas Haidar dan Teh Mumbul, kan waktunya tidak lama lagi ya. Tinggal 25 hari. Tinggal 25-an hari lagi yang untuk proses kampanye itu dan tingkat nasional itu sangat singkat. Apa yang dilakukan agar tadi yang disebutkan surveinya trennya terus menaik tadi, itu yang dilakukan oleh relawan seperti Manis, seperti Smile ABW, itu apa agar itu bisa terkatrol gitu? Iya, waktu yang sedikit, yang 25 hari ini kan bisa dimaknai waktunya tinggal 25 atau waktunya masih 25 hari. Okay. Nah, dua konsep ini memiliki konsekuensi tindakan yang berbeda. Kalau kita berpikir bahwa tinggal 25 hari lagi, maka ini menjadi sebuah motivasi bahwa kita sudah nggak punya waktu.
bahwa kita tidak lagi main-main, bahwa ini sudah harus semakin intens untuk semakin memperkenalkan Mas Anies sampai ke lapisan-lapisan bawah. Kalau di program Mak-Mak ya, di samping juga kemudian banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan, mengenalkan Mas Anies dan Caimin ke masyarakat bawah, kemudian juga bersinergis dengan teman-teman medsos untuk menaikkan terus berita-berita yang dilakukan oleh Mak Anies, sehingga ini bisa dilihat oleh para pengguna medsos. Kemudian yang tidak lupa adalah terus mengetuk pintu langit untuk meminta keberkahan atau meminta keberkahan dari Allah, kun fayakun. Gitu. Kalau itu memaknai ketika kemudian kita berpikir sudah tinggal 25 hari lagi. Tetapi kalau konsepnya adalah masih 25 hari, berarti kan 25 hari itu dikali berapa jam gitu kan. Maka ini menjadi motivasi kita bahwa sampai hitungan terakhir kita masih punya waktu untuk ikhtiar. Masih punya waktu untuk terus mengenalkan dan memastikan seluruh yang kita kenal atau seluruh yang pengurus-pengurus Manis kenal itu memastikan bahwa mereka memilih Pak Anies. Gitu ya. Jadi manapun konsepnya, dua-duanya bisa memotivasi untuk terus bergerak gitu persoalan, ya. Kita bahasa ininya persoalan survei ya sudah biarkan survei saja. Tapi yang penting detik-detik terakhir kita tetap ikhtiar sampai pada waktunya. Setelah itu bismillah kita tawakal. Oke, mantap. Kalau Smile ABW apa kira-kira yang dilakukan menjelang atau sampai kemudian nanti pemilu tahun tanggal 14 Februari itu, agar suara Mas Anies bisa meningkat gitu? Kalau untuk mengumpulkan suara sepertinya yaitu balik lagi ke masing-masing ya. Kita cuman ya berharap gitu supaya para milenial ini untuk memilih presiden itu seperti bagaimana mereka ya umur 17 itu waktu itu ya pelajar lah sebutnya. Pelajar mempersiapkan diri untuk kelulusan sekolah atau mempersiapkan diri untuk masuk universitas atau kampus, dan mereka pun mempersiapkannya enggak cuma sehari 2 hari, bahkan mereka masuk les atau bimbel untuk memperdalam mempelajari lah untuk mencapai ya apa yang diinginkan. Nah, harusnya itu diterapkan juga untuk pemilihan ini. Dan waktu 25 hari ini harusnya mereka pergunakan sebaik mungkin untuk memperdalam atau mencari tahu bagaimana kualitas masing-masing calon presiden. Itu yang disebut oleh Mas Anies itu sebagai harus menjadi pemilih yang rasional, membandingkan satu sama yang lain, dan mana yang kemiripannya paling tinggi. Kira-kira kan begitu ya, kemaslahatannya paling tinggi dengan kalangan muda ini. Ini terakhir Teh Mumul. Ya kan ada 2 kemungkinan, semua kontestasi itu hasilnya 2 kemungkinan, bisa menang, bisa kalah, gitu. Kalau skenario kalah dulu, kalau misalnya in the end of the day, pada akhirnya Mas Anies tidak berhasil dalam kontestasi Pilpres ini, apa yang terjadi dengan Manis? Apa yang dilakukan oleh Manis? Apakah terus menjadi relawan Anies Baswedan atau gimana? Sebelum masuk ke situ ada satu nilai yang saya pegang. Kalau Mas Anies menang, itu adalah takdir terbaik yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau Mas Anies kalah, maka Allah sedang menyelamatkan Mas Anies. Itu nilai. Artinya apapun yang terjadi, ini memiliki hikmah di balik itu. Manis didirikan untuk memenangkan Mas Anies, gitu kan. Tapi semangat ke arah perubahan lebih baik tentu tidak hilang dan tidak surut hanya karena persoalan pilihan presiden. Kita tidak tahu apa nanti yang akan terjadi setelah Pilpres nanti, tapi saya yakin dan percaya tadi
takdir terbaik. Takdir apapun takdirnya. Takdir terbaik bagi Indonesia adalah Mas Anies menang. Masih tetap berharap. Oke, itu pertanyaan kedua kalau menang. Kalau kalah tadi berarti tadi dianggap sebagai Allah menyelamatkan Mas Anies dan gitu bangsa ya. ini. Dan bangsa ini. Artinya tetap husnudzon bahwa rencana Allah adalah yang terbaik buat kita semua. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya skenario keduanya adalah Mas Anies menang, itu tadi sudah dijawab. Itu takdir terbaik yang berkesesuaian dengan keinginan kita, keinginan Manis gitu ya. Nah, tapi Manis sendiri akan terus sebagai organisasi relawan, sebagaimana relawan Jokowi ketika Jokowi sudah jadi presiden tetap ada organisasi relawan gitu atau gimana itu nanti? Nanti itu kita musyawarahkan kembali dengan para pengurus Manis. Kalau nanti ketuanya sudah jadi Menteri PAUD gitu. Kita nggak tahu ya. Nanti kita bicarakan dengan Dewan Pembina, Dewan Pakar dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan pertimbangan pertimbangan praktis ya. Praktis. Oke deh. Gitu, makasih ya sudah hadir di sini. Ada yang mau disampaikan sebelum kita sudahi? Kalau Smile ABW sendiri itu apa itu namanya? Agenda terdekat atau kedepannya apa saja yang dilakukan dalam dalam konteks kontestasi pilpres ini? Targetnya sih untuk persiapan 14 Februari yaitu ya mempersiapkan para pejuang TPS karena kan ujung tombak pemilu ini di TPS. Di TPS itu ya. Suara. Ya itu dari mengawal suara, terus kemudian tadi menjadi apa istilahnya penggerak relawan penggerak gitu ya, hal-hal yang semacam itu agar orang memang berangkat dari rumahnya sampai ke TPS, jangan sampai nyelonong Valentinean kemana gitu kan biasanya yang dikhawatirkan buat kalangan remaja kan itu. Tanggal 14 itu adalah hari kasih suara. Hari kasih suara. Kasih sayang dan kasih suara gitu. Suara. Oke, makasih banyak atas kehadirannya. Udah jauh-jauh canvassing dari Bogor sekarang ke Jogja. Tetap semangat semuanya, insya Allah mudah-mudahan bernilai ibadah gitu ya, bernilai ibadah apapun hasilnya tentu saja tadi wishing for the best, berharap yang takdir yang terbaik gitu dan mudah-mudahan amin, kabul. Amin. Oke, makasih banyak dan selamat melakukan perjalanan lagi untuk canvassing ke daerah-daerah yang lainnya. Mudah-mudahan sehat selalu dan selamat sampai tujuan lagi. Sampai ketemu di pelantikan istana bersama Pak Anies Rashid Baswedan. Insyaallah. Makasih banyak Teh Humul ya. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat sebagai ikhtiar dari literasi politik di Wonder Home Library. Insyaallah ketemu lagi dengan tamu-tamu yang luar biasa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.